Macam bullying yang mungkin selama ini kamu pernah melakukan satu dari tindakan bullying berikut ini, tapi kamu nggak sadar telah melakukannya. Yang ke-1 adalah bullying secara sosial, menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang, merupakan tindakan bullying sosial. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, bullying cyberbullying. Ini memberikan komentar kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Yang ketiga adalah bullying secara fisik. Bullying ini melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Sedangkan bullying yang terakhir adalah bullying secara verbal. Bullying ini tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati seperti diejek hingga diteror. Pada kesempatan ini, saya lebih spesifik akan memperjelaskan tentang bullying yang secara verbal. Silakan disimak. Kamu punya nama julukan sejak kecil? Jika mendapatkan nama julukan yang bagus dan sesuai diri kamu sendiri, tentu itu jadi menyenangkan. Seperti si cantik, si ganteng, si manis, atau si soleh dan soleha. Namun, bagaimana untuk mereka yang mendapat julukan buruk karena ada kekurangan dalam dirinya, seperti panggilan si gendut, si kribo, atau si keriting, atau si gendut, dan lain-lainnya? Tentu itu enggak enak didengar, kan? Tahukah kamu, ketika memanggil dengan julukan yang buruk, sebenarnya sama dengan kamu sudah menjelma menjadi seorang penindas, alias orang yang melakukan bullying. Sebaliknya, ketika kamu yang mendapatkan panggilan buruk itu, kamu sudah menjelma menjadi korban penindasan. Apalagi jika orang yang mendapatkan julukan itu merasa tersakiti, sebab menurutnya tidak ada yang bisa menebak perasaan si penerima panggilan terhadap julukan yang melekat pada dirinya. Verbal bullying tidak mesti jahat, mungkin bentuk keakrabannya saja, tapi kalau orang itu tidak mood atau pembawaannya negative thinking, itu bisa menyakiti. Jadi, daripada salah satu pihak merasa tersakiti secara diam-diam karena pemberian nama julukan itu, lebih baik panggil saja dia dengan namanya. Atau jika merasa terganggu, sebaiknya tunjukkan rasa penolakan itu. Buat batasan sendiri. Psikolog kritis dan hipnoterapi Liza Marily Zapri menjelaskan, penindasan bisa terjadi karena adanya 3 hal. 1. Kondisi pelaku dan korban yang tidak sama kuat. 2. Terjadi berkali-kali. Dan 3. Direncanakan. Jika ketiga unsur itu dipenuhi, barulah bisa dikatakan bullying. Pada dasarnya, bullying atau penindasan ini merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan dan sangat tercela. Mari kita simak pandangan Islam ya mengenai kasus bullying ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
Oleh karena itu, kita sebagai sesama muslim dan sesama manusia haruslah menjaga dan menebar kasih sayang pada semua. Justru berbuat zalim, seperti hadis Rasulullah SAW. Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya. Dan muhazir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Ada pada hadis riwayat Bukhari nomor 10. Ada juga penjelasannya di Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 104. Selain itu, bunuh juga disebabkan karena apa? Karena kurang terbangunnya rasa persaudaraan di antara sesama. Dan hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agarmu mendapat rahmat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and